Oke, ini tadi menarik sekali pembahasan tentang data engineering yang telah dijelaskan oleh Mas Udin. Kemudian mungkin dari teman-teman dulu nih ada pertanyaan atau mau ada yang langsung open mic. Oke, silahkan open mic aja atau open video sekaligus, nggak apa-apa Mbak Tahila, Aulia. Nanti baru kita masuk ke chatnya. Ya, silahkan Mbak. Oke, thank you. Mas Khairuddin mau nanya, pernah pakai Safran nggak Mas? Jadi buat data lake, buat dimasukin ke data warehouse, itu gimana ya Mas kira-kira? Kalau kebetulan di kantor itu belum pakai itu ya Mbak. Jadi mungkin saya belum bisa ngasih gambaran lebih jauh, lebih banyak lagi untuk data yang tadi ditanyakan. Oh, oke. Terus mau nanya satu lagi, tadi ada yang pre-processing data. Pre-processing datanya itu dimasukin ke data warehouse. Jadi kalau jadi kan di kantor pakai Postgre ya data warehouse-nya. Nah itu tuh apakah dibedain? Jadi habis dari data lake, dari satu dimasukin data warehouse, habis itu di pre-processing terus masuk ke Postgre lain, terus dicampur sama yang buat analitik, atau gimana ya Mas? Iya, biasanya untuk pre-processingnya ya tadi kan dari data lake, kemudian masuk ke data warehouse-nya. Nah, terus untuk biasanya di data warehouse itu ada proses yang kita sebut data mart juga gitu. Jadi meskipun datanya udah clean gitu, udah diagregat gitu berdasarkan dashboard, kebutuhan yang akan ditampilkan di dashboard. Nah, untuk proses data dari data lake ke data warehouse-nya atau data mart itu perlu dilakukan cleansing gitu ya. Prosesnya yang di sini yang perlu dilakukan itu. Oke. Kalau sorry tadi aku kayaknya join-nya agak telat. Ini tadi ini ETL nggak ya Mas? Maksudnya kan sekarang tuh ada ETL sama ELT. Iya. Nah, itu gimana ya Mas? Maksudnya proses transformasinya itu nanti dimasukin ke data warehouse juga, terus apa gimana Mas prosesnya? Iya. Datanya sama juga transform load-nya juga ya. Jadi cuma beda di datanya di load dulu, baru ditransform, atau datanya ditransform dulu baru di load. Di load dulu baru ditransform, atau ditransform dulu baru di load gitu. Ya, prosesnya ya itu biasanya lebih ke data warehouse-nya sih kalau yang seperti itu. Oke, thank you. Oke, sudah cukup menjawab tadi Mbak Tahila Aulia? Tidak Mas. I see. Mungkin untuk yang lain dulu sebelum saya masuk ke kolom chat, tadi udah banyak yang tanya juga. Ada yang mau langsung open mic? Oke, misalkan belum ada, langsung ke pertanyaan pertama ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Wira ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Udin. Bagaimana cara menghubungkan data dari berbagai data point untuk dijadikan dalam satu storage, Mas? Bagaimana menghubungkan data dari berbagai data point untuk dijadikan di dalam satu storage gitu. Iya, biasanya kan kalau data dari berbagai point itu kan format datanya biasanya beda-beda gitu ya. Ada yang ya pokoknya datanya beda-beda terus mau dijadikan satu. Nah, untuk dijadikan satu biasanya dilakukan mapping gitu ya. Standarisasi field apa yang butuh yang sama dari masing-masing. Kalau misalkan di-compare dulu datanya, kalau misalkan datanya mirip-mirip, ya itu bisa dikelompokkan jadi satu field gitu ya, satu field. Terus kemudian kayak tadi itu, kalau misalkan kita punya data jenis kelamin, ada yang menyebutnya dia pria, ada yang menyebutnya laki-laki. Nah itu perlu dilakukan cleansing gitu ya. Terus selain di mapping kan datanya, terus kemudian di cleansing gitu ya. I see.
Berarti itu proses penghubungan dari berbagai data point ke dalam satu storage itu apakah yang disebut dengan pembuatan pipeline-nya itu, Mas? Iya, betul. I see. Jadi sebelum membuat pipeline, di dalam pipeline itu seharusnya juga dilakukan proses cleansing supaya datanya benar-benar bersih ketika dari pipa itu ya, Mas? Iya, betul. Dari data sources nyambung ke pipa, terus nyambung ke storage-nya itu udah harus clean gitu ya, Mas? Iya. I see. Jadi itu poin utama di data pipeline itu sebenarnya proses itu tadi ya, Mas? Betul. Oke, terima kasih jawabannya Mas Udin. Untuk Mas Wira, apakah itu cukup menjawab, Mas? Mas Wira ada di mana ini? Mas Wira, apakah masih ada Mas Wira? Oke, thanks katanya, Mas. Oke, thanks. Oke, siap. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Praditya Humam. Saya pernah dengar nih, Mas, istilah data mart. Oh, ini tadi yang menyambung pertanyaannya Mbak Takila ya ini. Takila, ya. Pernah mendengar istilah data mart. Itu apa ya, Mas, kira-kira? Dan bedanya sama data lake dan data warehouse. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Mas, perbedaan poin penting ketiganya ini, perbedaan utamanya ada di mana sih, Mas? Oke. Nah, kalau tadi yang saya analogikan itu untuk data lake itu kan kayak kita datanya di danau gitu ya. Semua air bisa masuk ke danau itu kan. Format datanya bisa langsung cemplungin ke situ. Airnya beda-beda, tetap dia masuk semuanya bisa ke situ gitu. Nah, terus kemudian kalau data warehouse itu airnya tuh udah diolah gitu ya, udah disterilisasi gitu lah, misalkan airnya jadi aqua gitu atau air dalam galon gitu, air dalam kemasan gitu ya. Jadi airnya udah siap untuk dikonsumsi gitu ya, untuk di dalam gitu ya. Ya. Nah, terus kalau data mart ya itu sebenarnya hampir mirip dengan data warehouse gitu lah. Datanya udah terbentuk kecil-kecil dalam bentuk dashboard atau visualisasi gitu. Jadi perbedaan udah matang gitu ya datanya. Oke. Jadi perbedaan data warehouse dan data mart ini tadi di mananya ya, Mas? Kan tadi sudah sama-sama jadi gitu kan ya? Ya hampir mirip sih, maksudnya bedanya itu di atau cuman istilah saja, Mas? Iya, beda istilahnya aja sih biasanya. Oh, I see. Jadi itu seperti apakah sama begitu atau berbeda, Mas, kemudian data warehouse dan data mart itu? Biasanya lebih kalau di itu dalam bentuk kubus-kubus kecil gitu ya, metrik kecil gitu ya. Jadi kalau data mart itu lebih komponen-komponennya lebih terbagi kecil lagi gitu, lebih kecil lagi. Oke. Jadi kayak data dari, mungkin kalau saya menganalogikan gini bisa nggak, Mas? Kayak seperti data lake itu tadi dari data sources-nya terus dikumpulkan dalam satu sungai data yang masih kotor gitu, kemudian disajikan ke dalam data warehouse yang sudah tertata rapi, kemudian untuk kubus-kubus kecilnya yang disajikan lagi itu disebut dengan data mart begitu ya, Mas? Iya. Oke. Sip. Mungkin itu Praditya Humam, semoga cukup menjawab pertanyaannya yang tadi terkait perbedaan data mart, data warehouse, dan data lake. Kemudian ini ada Mas Faisal. Faisal mau tanya, Mas? Iya. Mas Faisal Hafid atau nggak jadi. Oke. Mungkin beralih ke Mas Ruslan Anwar dulu nih. Proses mengumpulkan data di data warehouse itu gimana ya? Dan kalau misal kepengen jadi data engineering, butuh skill apa, Mas? Wah, ini sering banyak ditanyakan nih, Mas. Iya. Ya, biasanya software engineer itu kan biasanya ya skillnya sih. Maksudnya software engineer kan kayak kita bikin aplikasi sistem informasi gitu ya. Kalau udah terbiasa menggunakan sistem informasi kan gimana kita bikin data, create data, misalkan bikin insertnya, terus kemudian mengolah database-nya gitu. Nah, skillnya bisa mulai dari situ gitu. Atau bisa juga kalau data engineering itu ke IT infrastruktur gitu, karena
tadi saya sebutkan juga parallel computing, terus cloud computing gitu ya. Nah itu lebih banyak lagi dipahami tentang IT infrastrukturnya. I see. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, proses pengumpulan data ke data warehouse itu tadi apakah yang ada hubungannya dengan ETL itu tadi ya, Mas? Iya. Untuk ngumpulin data jadi ke data warehouse-nya ya tadi ada dari data lake atau misalkan dari data perusahaan ya data yang karyawan dan lain-lainnya ya udah clean gitu ya istilahnya, kita bisa nyebutnya sebagai data warehouse-nya gitu. Oke. Semoga itu menjawab Mas Ruslan Anwar. Kemudian tadi ada Mbak Takila, ini sudah terjawab tadi, Mas Wira oke. Kemudian ada Mas Dino nih, pada proses e-transform L, extract transform load ya. Apakah transform itu mencakup proses penghapusan data yang bernilai 0 gitu? Ya, itu proses kayak semacam preprocessing-nya gitu ya. Jadi kayak ya tadi juga bisa mengubah nama yang laki-laki jadi pria atau pria jadi laki-laki. Nah itu termasuk prosesnya itu juga. Bisa juga untuk yang misalkan kita nggak perlu data yang kosong, misalkan kosong-kosong gini, ya udah kita abaikan, berarti kan ya data itu bisa dihapus atau di-exclude dari query untuk membuat data warehouse-nya itu. Oke. Jadi itu kesimpulannya termasuk begitu ya, Mas tadi Pak Abbas. Oke. Semoga itu menjawab ya, Mas Dino. Oke, kemudian ada Mas Dika Yahya nih. Oke, Mas Dika sudah raise hand. Silahkan Mas untuk open mic kalau ingin bertanya. Halo, Mas Dika Yahya. Oke, Mas Dika belum jadi tanya. Atau mungkin Mas Dika Yahya nanti bisa itu di dalam. Oh nih, kalau didatain arsitekturnya itu gimana Mas? Apakah bisa jelasin dari mulai data lake sampai ke data warehouse, terus ke BI tools-nya gitu? Iya. Mungkin simulasinya Mas. Kalau di arsitekturnya ya ada kita punya server sendiri gitu, terus kemudian untuk narik data dan simpan ke server itu ada satu service sendiri untuk yang akuisisi data itu, untuk data crawlingnya. Terus ketika datanya udah di crawling gitu, disimpan, terus kemudian ada service yang kita gunain untuk melabeli sentimen gitu atau melakukan topic modeling dan klasifikasi lainnya gitu. Terus ketika datanya udah cukup matang gitu, data itu bisa diolah menggunakan BI tool-nya. BI tool-nya itu ada Kibana, kalau kita sebenarnya pakai ELK gitu ya. Terus ada juga yang menggunakan Tableau gitu. Oke. Labelingnya manual Mas gitu pertanyaan. Untuk labelingnya pakai service gitu ya. Jadi kita bikin machine learning-nya itu, terus kemudian kalau udah jadi ketemu polanya, baru untuk ngupdate data yang sudah ada di kita gitu. Oke, pertanyaannya apakah sudah terjawab Mas Dika Yahya tadi? Oh ini masih tambahan nih, kalau ELK apakah bisa buat data teks juga Mas? Bisa. ELK lebih ke text oriented sih kalau menurut saya. Indexing itu ya, untuk indexing. Oke. Begitu Mas Dika Yahya. Ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Oke, thanks Mas sudah. Oke, mungkin aku scroll ke atas dulu nih tadi.
Dari Mas Dino udah, tadi Kia Humam oke, terus dari Mas Edi nih, untuk data engineer, tools apa saja yang sering dipakai Mas? Gitu. Data engineer, kalau bahasa pemrogramannya biasanya ada Python, ada R, ada ya macam-macam lah. Teman-teman bisa cari sendiri juga di informasinya gitu. Jadi kalau biasanya di kita di data eng itu Python gitu ya, lebih banyak di Python. Oh, jadi overall cuman pakai Python itu tadi aja ya Mas untuk bisa. data engineer. Oke, kemudian dari Mas Boy nih. Halo Mas, mau tanya apa bedanya tahap cleansing data di data engineering sama cleansing di data science atau analitik ya? Thank you Mas. Bedanya tahap cleansing di engineering di data engineer sama ya Mas? Iya. Oke. Sebenarnya Mas, kalau mungkin aku boleh tanya nih, hierarkinya itu tahap data cleansing itu ideally dilakukan di tahap mana sih Mas? Karena kan kadang ini sering misconception ya, kadang di HR juga kadang bingung hire data scientist padahal yang dibutuhkan data engineer, kadang hire data analis padahal yang dibutuhkan data scientist, kayak ada yang ngerjainnya palu gada gitu ya, masih kerjain semuanya. Tapi kalau secara ideal dari ketiga perbedaan data engineer, data scientist, dan analis itu tahap cleansing itu idealnya dilakukan pada mana sih Mas? Siapa role-nya itu yang mana ya Mas? Kalau saya pribadi lebih ke arah di data engineer-nya. Data engineer-nya ya Mas? Kenapa Mas kalau boleh tahu? Ya karena kalau datanya udah clean gitu, maksudnya udah bersih gitu. Iya. Nah itu bisa dari data scientist atau BI data analisnya itu kan tinggal manfaatkan aja datanya. Jadi proses untuk di perusahaan itu kan jadi lebih mudah gitu ya untuk dapetin datanya gitu. Karena datanya udah clean gitu. Asik. Oke, berarti mungkin kalau secara hierarki saya gambarkan itu seperti data engineering itu berada pada base paling dasarnya, di mana dia itu harus nyiapin datanya supaya benar-benar rapi gitu ya Mas, dari pipeline-nya, dari data source kemudian di pipeline-kan, kemudian di atasnya itu baru data scientist untuk mengolah data yang tadi sudah rapi begitu ya Mas. Untuk membuat modeling, predictive modeling baru disajikan oleh data analisnya begitu ya Mas. Iya, betul. Oke, mungkin begitu gambarannya teman-teman yang masih bingung terkait hierarki ketiga perbedaan data scientist, data engineering, dan juga data analis. Kurang lebih gambarannya seperti itu tadi. Oke, mungkin terus kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih dari Generosa Lukayu. Bantu jawab data mart, data yang lingkupnya lebih kecil dari data warehouse, mengandung data yang berhubungan dengan sebuah area fungsional dan memiliki lingkup yang terbatas. Oke, mantap kasih jawabannya ini. Tadi ada yang membantu jawab penjelasan tentang data mart. Jadi memang benar ya, ini sesuai dengan penjelasan Mas Udin ya tadi. Lingkupnya lebih kecil gitu dari data warehouse dan mengandung data yang berhubungan dengan area fungsional. Siap. Kemudian apakah ada tips Mas buat bikin data pipeline? Gimana ya Mas kalau buat startup dari mulai ambil data mentah, terus masuk ke data warehouse, terus sampai bisa di Jupyter Notebook, sampai ke table, ada saran nggak Mas gitu untuk membuat data pipeline gitu? Sarannya sih lebih ke ini aja, ke kebutuhannya ya. Jadi masing-masing ini kan kebutuhannya bisa beda-beda gitu ya. Kalau misalkan untuk data teks gitu, ya untuk data pipeline-nya berarti narik datanya dulu, atau kita udah punya datanya baru nanti kita olah jadi pipeline sendiri untuk mendapatkan data yang bersih gitu. Terus kemudian kalau datanya udah bersih baru bisa diolah ke tahap yang lebih baik lagi, lebih advance lagi gitu ya. Oke. Untuk Mas Dika Yahya, apakah ada tambahannya nih? Kalau di sini query-nya di bagian mana ya Mas kalau di data ins gitu? Query-nya di mana maksudnya? Di LK.
Oh, jadi jawabannya di ELK-nya nih ya Mas tadi query-nya. I see. Begitu Mas Dika Yahya terkait pertanyaan tadi. Oke. Kemudian tadi saya juga lihat itu ya Mas, kalau proses ini tadi bisa di automate bahkan di scheduling gitu ya Mas? Iya, betul. Apakah misalnya nih saya memiliki bekerja di bidang media, kemudian kita pengen melakukan analisis media sosial, kemudian kita ingin scraping data, misalkan taking sampel CNBC atau CNN dari berita bursa efeknya begitu. Apakah itu bisa kita lakukan secara otomatis, Mas? Jadi setiap datanya keluar itu, terus kita ekstrak teks, kita ekstrak sentimennya, kemudian misalnya analisis apakah sentimennya itu negatif atau positif terhadap bursa efek pada hari yang akan datang gitu. Apakah bisa seperti itu, Mas? Bisa ya? Bisa. Mungkin bisa dikasih gambaran teknisnya nggak, Mas? Itu gambarannya itu seperti apa gitu? Iya, pertama mungkin kita bisa bikin dengan crawlingnya. Itu kita listen gitu ya. Misalkan di sana ada perubahan atau kita setiap waktu gitu, kita ada pengecekan ke schedulingnya itu tiap misalkan sehari 2 kali gitu atau kayak minum obat ya. Sehari sekali gitu. Nah, kelihat datanya gitu di bursa efeknya itu ada updatean postingan baru atau enggak. Misalkan ada, terus kemudian nanti ditarik dulu datanya, terus kita olah, kita pakai prediction gitu untuk melihat apakah sentimennya seperti apa, terus untuk next ke depannya juga seperti apa, kita build pakai machine learning gitu. Kemudian nanti bisa dari ketika udah dilabeli atau diolah datanya itu baru bisa ditampilkan ke dashboardnya. Sih. Itu apakah perlu seperti API resminya gitu Mas dari misalnya kayak dari CNBC atau CNN gitu kan, apakah perlu API resminya atau kita bisa langsung scrape aja gitu Mas? Kalau ini kan sebenarnya istilahnya ada abu-abu gitu ya. Abu-abunya karena itu datanya kan data publik ya. Betul. Orang bisa mengakses kapan saja dan terserah yang mau akses kan, mau kapan mau berkali-kali atau gimana gitu. Nah, cuma agak abu-abunya lagi karena dengan kita banyaknya akses yang nggak guna istilahnya ya. Kita cuma ngecek masih ada atau udah ada update atau belum gitu ya. Itu bisa jadi membebani servernya si pemilik data itu. I see. Yes. Oke. Ada mungkin sedikit. Oke. Itu cukup menjawab sih Mas. Sama ini Mas, ada pertanyaan. Kalau aku dulu pernah ini kan Mas, scraping data teks di Twitter, tapi kan resminya harus lewat API-nya Twitter kan ya Mas. Itu secara legal ya, tetapi untuk melakukan jalur belakangnya itu pakai web scraping itu ya Mas tadi? Bisa pakai web scraping gitu. Tapi memang itu cara nakalnya kan ya Mas? Jadi itu juga bisa diimplementasikan ke kayak Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak dan beberapa marketplace lainnya untuk melakukan analisis tadi ya Mas? Bisa. Dan ini yang juga dilakukan sebagai kayak bisnis utamanya oleh DataIns juga kan Mas, untuk dikumpulkan ke dalam sebuah data lake ini tadi ya? Iya, betul. Mantap. Oke, jadi itu buat teman-teman yang nanti penasaran juga terkait data, pengen provide data apa, ini DataIns bisa memprovide data-datanya di sini tadi ya Mas? Iya, betul. Oke, nanti bisa langsung kontak ke Mbak Niki nih, tadi ada Mbak Niki. Kemudian, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Faisal Hari. Kalau di DataIns itu lebih banyak ke data teksnya ya Mas? Apakah pernah untuk kebutuhan marketing, misal datanya ambil dari Google Analytics atau Facebook, sekarang kan scraping API Twitter nggak bisa ambil 3 bulan ya Mas? Oke. Mungkin bisa dikasih, bisa dijawab satu-satu dulu Mas. Ya. Untuk yang pertama, apakah datanya lebih ke teks? Nggak juga. Jadi sekarang ini selain dari data teks, data telekomunikasi kita juga olah. Terus kemudian data dari kesehatan juga kita olah. Terus ada juga data video gitu ya. Jadi ada CCTV gitu. Ada beberapa titik yang kita olah juga datanya untuk misalkan kita lihat
berapa kendaraan yang melintas dalam kurun waktu tertentu gitu, kita bisa melihatnya gitu dengan data itu. Terus kemudian apakah pernah untuk kebutuhan marketing? Iya pernah, bisa digunakan untuk yang sekarang bukan ke marketing tapi ya lebih ke penindakan gitu ya. Penindakan gitu ya. Jadi misalkan ada produk-produk yang tidak seharusnya beredar gitu ya. Nah itu kami punya engine-nya untuk melakukan take down gitu ya. Jadi I see. Oke. Dilaporkan ke BPOM mungkin misalkan atau itu gitu. Jadi kayak misalnya ada yang jual ganja gitu ya Mas di Tokopedia. Ya. Habis itu wah ini mencurigakan gitu ya Mas. Nah, berarti kalau ganja langsung kan udah terdeteksi sama marketplace-nya gitu ya. Kadang kalau ini yang kita tangani sekarang itu dari gambar sih. Gimana? Dari gambar. Mungkin boleh diceritakan Mas, real case study practice-nya ini seperti apa kok bisa dari gambar ke detect, habis itu bisa di take down? Iya, bukan ini sedang kita kembangin sih untuk yang ini. Jadi kan ada satu instansi gitu ya yang minta untuk coba produk ini itu apakah dia melanggar atau enggak. Nah, itu banyak diakali sama penjualnya gitu ya. Dia menyamarkan produk haramnya itu menggunakan foto tertentu, misalkan foto onderdil atau apa. Tapi di situ kadang entah itu di teksnya, di teks judulnya atau di gambarnya itu ada satu logo tertentu gitu ya, satu keyword atau satu tanda lah. Bahwa itu produk-produk yang terlarang gitu. I see. Bisa. Jadi itu kayak hidden gitu ya Mas. Iya. Dark nih. Iya. Cara ngakal-ngakalinya ya Mas. Bisa didetek lewat situ juga. Oke. Menarik sekali nih Mas. Oke, ya terus kemudian ini dari untuk data Twitter-nya gitu ya. Iya, untuk data Twitter kan sekarang nggak bisa ya Mas. Kalau dulu saya masih bisa kan Mas, banyak cara dari Git gitu. Iya. Jadi ya kita akalin juga sih untuk yang data yang tidak bisa diambil selama 3 bulan ke belakang gitu. Kita bisa pakai ya model yang scraping gitu. Dari seperti web scraping, crawlernya gitu ya, Mas, kita build crawlernya ya. Iya. Oke. I see, berarti itu harus build sendiri juga ya Mas crawlernya. Iya, custom sendiri. Waduh, agak repot juga, mana itu berubah-berubah juga kan mas algoritmanya itu. Kalau data generate data dari Facebook, kita juga ngambil data sih kalau di Facebook gitu. Kalau Google Analytics belum. I see. Oke. Begitu ya caranya Mas Faisal Hari. Semoga menjawab tadi. Terus Anda Bu Ani mohon bantuan untuk presensi. Oke Bu, dari Adrin ini tadi. Terus mau Mas Faisal Hari tanya lagi nih, apakah ada tips nggak Mas? Misal di startup cuman ada data analis, terus pengen benerin data pipeline-nya, namun startup kan palu gada. Wah ini setuju sekali Mas. Iya. Monggo Mas, ada tips nggak nih Mas? Kalau tipsnya ya mungkin dari data analisnya itu bisa dicoba untuk explore data cleansing-nya mungkin ya. Pertama dari cleansing datanya seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau bisa mundur lagi ke belakang dari data analisnya coba untuk melakukan scraping atau data-data dari yang sudah open gitu ya, kayak open API kan juga banyak gitu. I see. Apakah itu cukup menjawab, Mas Faisal? Belum itu ya. Atau mungkin aku tambahin sedikit, Mas. Misalkan ini ya, kemarin ada beberapa alumni dan ada beberapa rekan kami dari Sadasa juga tanya, mereka ingin build startup. Kemudian pertanyaannya simple sih, Mas. Ketika kita ingin build sebuah bisnis atau usaha,
knowledge of data apa yang perlu utamanya kita ketahui Mas ketika kita ingin build business from scratch atau di dalam startup gitu ya. Apakah itu nanti ke arah pengumpulan datanya di data engineer-nya, apakah fokus di data science-nya atau di data analisnya begitu Mas. Mungkin bisa memberikan gambaran menurut pandangan Mas Udin. Oke, kalau saya sebenarnya apa yang ada dulu deh. Apa yang ada dulu ya? Kalau misalkan ada data analisnya ya kita coba menganalisa data apa yang kira-kira bisa dibutuhkan dan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Nah nanti kalau misalkan udah punya udah punya datanya dan punya visualisasinya mungkin, terus nanti bisa nyari ke belakang gitu, ke belakang dalam arti coba data source mana aja sih yang bisa mendukung idenya tadi itu. Nah terus kalau udah datanya dari sini, dari data analisnya itu nggak bisa ngambil datanya, baru bisa narik data engineer-nya gitu. Oke. Jadi notes utamanya selalu mulai dari apa yang ada dulu ya Mas, baru nanti mengikuti sisanya. Iya kan ada yang apa ya? Kalau misalkan data driven atau yang itu kan juga bisa juga. Kalau misalkan data driven berarti kita punya datanya seperti ini, bisa nggak sih kita drive ke datanya untuk sesuatu ide baru apa gitu. I see. Oke Mas. Siap, mantap sekali jawabannya nih. Terus kemudian dari Mas Usman ini, kalau Facebook itu scrapingnya pakai apa ya Mas? Tidak ada API. Wah ini agak susah juga ya Mas. Mungkin boleh diberikan spoilernya nih Mas Udin. Iya, spoilernya ya apa namanya? Ada satu aplikasi yang itu bisa dipakai untuk testing gitu ya. Nah, kita bisa melakukan automate testing gitu. Nah itu bisa diimplementasikan untuk kasus Facebook ini. Tapi emang kejar-kejaran ya Mas sama Facebook itu. Karena yang paling strict juga kan ya itu. Iya, kita develop ini juga kelemahannya di regulasi Facebooknya. Jadi seringkali itu kena take down gitu, bukan cuma 1-2 kali gitu. Betul. Dulu saya juga iseng-iseng juga itu Mas pakai itu Facebook. Kemudian WhatsApp. Ini sama nih Mas Usman nih. Apakah pakai Selenium Mas? Nah, ini saya juga penasaran nih. Ya bisa jadi Selenium atau pakai yang lain gitu. Oke. Jadi tidak terbatas pakai Selenium. Tidak terbatas pakai Selenium ya. Dulu saya juga mulai pakai Selenium sih Mas Usman, tapi ke take down juga hampir sama kasusnya. Nanti bisa berguru sama Mas Udin lebih lanjutnya. Kemudian ada, Mas Faisal hari ini masih tanya lagi. Jadi di startup itu saya pakai banyak banget MySQL, dijadikan di satu database agar bisa di-query data analis. Cuman sekarang udah berat Mas. Ada tips nggak Mas kalau mau bikin dari awal itu pakai apa gitu? Dari Faisal hari ini Mas Udin. Bentar. Belum muncul ya? Ini Mas, chat ketiga dari bawah nih Mas. Jadi di startup saya pakai banyak MySQL, jadiin satu database agar bisa di-query. Agak berat tapi ada tips nggak nih Mas kalau misalnya bikin dari awal itu pakai apa? Oke, banyak MySQL terus jadi satu database. Kalau untuk data analisnya, coba dari MySQL itu diakali dengan pakai database lain, mungkin pakai NoSQL gitu ya, atau pakai big data sekalian kayak Hadoop sekalian gitu bisa. Terus ya pakai cloud computing gitu. Cloud computing ya Mas diakalinya. Oke. Mungkin begitu Mas Faisal hari terkait jawabannya tadi. Semoga bisa cukup menjawab. Oke, mungkin dari yang lain, apakah ada pertanyaan lain yang mau ditambahkan? Belum sesi seminar pada hari ini kita akhiri. Jadi Mbak Admin,
Mbak Maimunah tadi katanya mau bertanya sesuatu juga nih. Ya, silahkan Mbak Mei. Saya ikut bertanya aja ya sebagai host di sini karena saya juga tertarik dari tadi mengikuti ya dari awal sampai akhir. Untuk menjadi seorang data engineer tuh cukup panjang ya, dari data pipelines, terus data warehouse dan lain sebagainya. Nah, saya pertanyaannya cukup simpel aja sih Mas Khairuddin. Yeah. Untuk menjadi seorang data engineering itu kita mulainya dari mana gitu ya Mas ya? Kan banyak banget tadi prosesnya gitu. Oke, kalau tertarik dengan data engineering gitu ya? Iya, belajarnya dari mana awalnya gitu? Bisa coba dari database-nya dulu ya. Jadi coba untuk mengolah datanya dulu. Datanya itu misalkan pakai SQL atau NoSQL atau yang lainnya gitu. Coba diolah data main-main dulu di situ gitu. Terus nanti dari main-mainnya itu coba untuk explore lagi gitu. Misalkan punya data tentang penjualan gitu, kita coba bikin dashboard sendiri gitu. Terus nanti ada data-data, misalkan ada data yang kurang atau data yang kurang benar gitu, nanti bisa dilengkapi lagi gitu. Nah, proses-proses ini nanti yang bisa untuk membantu sebagai data engineer. Oke. Berarti dari kita explore sendiri dulu ya Mas ya. Iya. Mungkin yang paling sederhana dulu gitu ya. Iya. Jangan langsung yang gede-gede nanti kalau ini nggak kuat. Oke. Sama ini Mas, satu lagi, selama menjadi data engineer Mas Khairuddin tuh apa sih Mas kendala-kendalanya gitu? Kendala-kendalanya ya ini sih, lebih ke kayak tadi itu yang di Facebook itu sering nggak dapat datanya gitu, tiba-tiba kita pantau kok tiba-tiba nggak ada datanya. Nah itu terus usut ternyata akunnya suspend gitu. Terus kemudian ada data-data yang tiba-tiba koneksinya terputus gitu. Kadang koneksi internetnya juga berpengaruh gitu. Nah itu biasanya kalau misalkan terputus kadang harus ngulang, ada yang harus ngulang dari awal gitu. Ada juga yang langsung diteruskan di halaman terakhir. Oke. Berarti kuncinya jaringannya harus stabil ya Mas? Iya. Oke. Nah itu aja sih Mas kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Maimunah. Kemudian ini masih ada yang tanya-tanya lagi nih Mas, dari Mas Faisal, masih penasaran kenapa DataIns itu nggak pakai GCP atau BigQuery atau AWS S3 Mas gitu. Kenapa Mas gitu? Ya kita udah invest di server sendiri, cloud sendiri. Kalau mau ke sana lagi nanti nambah investnya. Jadi jawabannya memang sederhana itu Mas. Begitu Mas Faisal. Alasannya itu karena sudah invest itu tadi Mas, dan membutuhkan biaya lagi tentunya. Kalau untuk replikasi di server sendiri pakai apa Mas gitu? Dari Mas Faisal juga ini, apakah Presto ini? Untuk di replikasinya itu ada tim infranya sendiri gitu ya. Jadi aku sama tim infranya itu beda job desk-nya gitu. Jadi mungkin nanti saya coba tanyakan ke tim infranya. Saya kurang gitu paham untuk yang ini replikasi servernya gitu. Oke Mas. It's okay. Kemudian beralih ke Mas Muhammad Rizal ini. Apakah data engineer itu perlu automated test Mas? Seperti testing di data engineer-nya gitu. Ya ini automated test-nya ini yang kita pakai ini untuk grabbing data gitu ya, untuk dapetin data. Mungkin kalau untuk data engineer secara keseluruhan ya case-nya mungkin bisa beda lagi gitu ya, beda-beda ya. Oke.
Oke, itu Mas Muhammad Rizal, semoga menjawab. Kemudian, oke, mungkin ini tadi pertanyaannya banyak yang sangat teknis sekali. Mungkin kalau sebagai awam, mungkin aku mewakili pengen bertanya gini, Mas. Kalau misalkan kita ingin mempelajari field data engineering, itu roadmap belajarnya itu seperti apa ya, Mas? Karena kan tadi banyak disampaikan tentang SQL, kemudian database, kemudian web scraping. Nah, itu roadmap belajar yang menurut Mas Udin itu baik, itu apa dulu Mas yang perlu dipelajari, kemudian apa gitu? Ya sesuai minatnya kita dulu. Misalkan kita minat di database SQL dulu gitu, ya kita pelajari dulu SQL, terus nanti akan meningkat sendiri, dan jangan berpuas diri gitu lah istilahnya. Aku udah bisa SQL nih, udahlah gitu. Tapi kita coba explore lagi, gimana sih untuk dapetin data untuk bisa masuk dari SQL tanpa kita harus bikin aplikasi gitu. Nah, mungkin kita bisa melakukannya dengan scraping gitu, mencoba scraping gitu. Ternyata scraping kayak gini, datanya udah seperti ini, udah bisa disimpan ke database gitu. Kita explore lagi gitu. Gimana? Datanya udah seperti ini, dari hasil scraping ternyata kurang ini, atau datanya kok nggak sama ya. Nah, nanti bisa di cleansing dulu atau diperbaiki datanya gitu. I see. Terus kemudian apakah itu necessary Mas seperti mempelajari kalau di cloud computing itu kayak AWS-nya, Azure? Kan tadi apakah cukup hanya dengan knowledge di database, mengetahui SQL-nya saja tadi? Ya, itu penting juga. Ya nggak harus langsung mahir juga sih, tapi istilahnya kita paham juga, ini ternyata untuk di Azure atau di AWS itu proses untuk storing data, untuk manajemen datanya itu seperti apa gitu. Karena untuk masing-masing platform itu kan ya istilahnya hampir sama gitu ya. Basicnya itu sama gitu. Cuma mungkin caranya itu yang agak beda gitu. Oke. Jadi setelah gampangnya mulai dari mana yang kita bisa dulu, dari mana kita interest, baru berkembang terus ya Mas gitu dalam belajarnya. Oke, ini dari Dewi Samudra. Halo Mas, mau tanya apakah di DataIns dari machine learning engineer-nya hasilnya itu masuk ke server data warehouse semua atau terpisah servernya ya? Iya, jadi untuk data dari hasil machine learning-nya ada data lake-nya sendiri, ada data warehouse-nya sendiri, maaf. Ada data warehouse-nya sendiri sebelum nanti divisualisasikan. Oke, semoga menjawab Mbak Dewi. Kemudian ini Mas, ada pertanyaan terkait tema topik utamanya kita ya, data engineering, future of data roles. Ini sebenarnya saya buat tema ini itu, ini Mbak Dewi masih ada pertanyaan lain. Itu biar sinkron itu pakai apa Mas tadi? Sinkron datanya ya? Iya mungkin ya Mbak Dewi. Data sinkron, iya betul. Untuk sinkronisasi datanya biasanya pakai ID yang sama sih. Maksudnya dari awal data warehouse-nya, terus kemudian di cleansing cleansing dulu atau pakai machine learning untuk dilabeli, terus kemudian baru dibikin ke data mart-nya gitu. Oke. Kemudian kalau real time datanya itu seperti apa Mas kalau boleh tahu? Kalau real time-nya ya ada jedanya sih pastinya. Ada jeda. Tapi ya kita untuk saat ini kita mengusahakan tidak terlalu lama gitu ya. Jadi misalkan sekarang lagi trending, ternyata datanya belum keambil gitu. Katanya udah keambil tapi udah nggak trending lagi gitu. Jadi kita saat ini berusaha untuk dapetin data yang happening gitu, yang lagi trending dalam ya jeda waktunya mungkin sekitar nggak lebih dari 1 jaman gitu. Oke, begitu. Untuk Mbak Dewi, apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Oke Mas, oke.
Kemudian last question nih Mas dari aku terkait temanya data engineering future of data rules, itu sebenarnya terinspirasi dari terinspirasi dari Sadasa Talk. Sebelumnya kalau nggak salah Crash 7 itu kita pernah interview dengan head of the data science dari Hewlett Packard di Amerika Serikat, di mana dia memberitahukan kalau sekarang itu trennya, hype-nya seorang data scientist itu sudah tidak se-hype dulu lagi kalau di United States ya. Kemudian yang kita bertanya, apakah yang kemudian menjadi next hype-nya itu adalah data engineering-nya, karena melihat di mana kebutuhan data scientist itu sudah oversupply, sedangkan demand untuk yang berada di base-nya itu lebih banyak dibutuhkan. Nah, itu menurut perspektif Mas Udin, apakah nanti trennya akan ke situ juga Mas di Indonesia? Apakah data engineering-nya bisa menjadi future of data roles-nya, mengalahkan dari data science ataupun analisnya ya Mas, yang saat ini masih jadi kayak hype-nya gitu? Iya. Sebenarnya kalau melihat dari tren saya sendiri, di awal itu kan ada data scientist gitu ya. Data scientist banyak langsung booming gitu, karena bisa menyelesaikan beberapa masalah perusahaan gitu ya. Terus tetapi data scientist itu kan kalau nggak disupport sama data engineer-nya gitu, ya kurang maksimal juga gitu. Jadi antara data scientist, data engineer, data analisnya gitu saling berkoordinasi gitu ya untuk dapetin data. Untuk masalah apakah yang lebih happening dan ini ya, kayaknya data engineer tuh telat booming gitu deh. Tapi dia udah istilahnya udah core-nya duluan gitu, udah dari dulu gitu. Oke. Jadi istilahnya telat booming gitu. Iya, telat booming. Padahal ya untuk dapetin data itu ya dari data engineer itu gitu. Betul. Karena kalau di data itu ada istilahnya kayak garbage in, garbage out gitu ya Mas. Kalau datanya nggak bagus di depan, itu di belakangnya itu bakal buruk juga. Iya, benar. Oke. Jadi mungkin trennya akan ke arah sana juga ya Mas, kemungkinan ya Mas, karena sebenarnya ini telat hype, cuman orang taunya kayak data science is a buzzword-nya kan ya Mas, jadi kesannya. Oke, mungkin begitu teman-teman untuk last questions-nya. Terima kasih untuk partisipasinya dari teman-teman semuanya. Kemudian terima kasih juga dari Mas Udin selaku narasumber yang saya undang dari PT Global Data Inspirasi atau Data Ins Indonesia. Dan di akhir sesi acara ini aku mau invite teman-teman untuk sesi foto bersama. Jadi bagi yang saya invite teman-teman untuk open kamera untuk kita foto bersama gitu. Ya, mungkin boleh dimatikan dulu Mas untuk screen share-nya supaya bisa saya screenshot beberapa fotonya. Oke, mantap. Maaf, device saya tidak bisa kamera. Oke, it's okay. It's okay. Bagi teman-teman yang berkenan juga untuk open kamera aja, nggak apa-apa. Oke, sudah ada beberapa. Oh iya, nanti buat teman-teman yang mau kepoin selanjutnya, nanti next event-nya dari Sadasa, kita akan banyak open classes yang roadmap belajarnya juga akan membahas tentang data engineering. So, stay tune di sana juga ya teman-teman. Oke, ini udah ada beberapa yang buka. Oke, langsung kita mulai aja. 1, 2, 3. Oke. Mau ganti gaya lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Udin. Dan terima kasih dari pihaknya Data Ins yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Sudah menjelang siang ya. Tak terasa sudah 1,5 jam lebih kita diskusi bersama Mas Udin selaku narasumbernya. Sangat menarik temanya.
Jadi seperti saya bilang, nanti di event berikutnya dari Sadasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lebih hot lagi tentang data engineering. So stay tune di channelnya Sadasa dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Data Science untuk semua. Salam.